Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para ikhwan, para akhwat, forum komunikasi dakwah kampus Unsikah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut, menghilangkan, mengangkat wabah virus corona ini yang sedang melanda di alam dunia dengan secepat mungkin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah sehari-hari dengan rasa aman dan tentram. Baik, para jamaah rahimakumullah, pada tema kali ini kita akan membahas mengenai seputar tauhid. Mungkin kita mendengar istilah-istilah, ada istilah pemuda bertauhid, pemudi bertauhid, bahkan mahasiswa bertauhid. Lantas tauhid itu apa sih maknanya? Ulama mengatakan bahwa at-tauhid ifradul qadim minal muhdas. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari menyerupai atau menyamai makhluknya. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan ilmu tauhid itu adalah ilmu yang wajib dipelajari, bahkan awal dipelajari oleh setiap orang-orang muslim. Kenapa? Sebab ibadah diterima atau tidaknya itu tergantung terhadap keimanan atau ketauhidan kita. Jadi intinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tauhid itu adalah mengesahkan Allah, mensucikan Allah dari segala sesuatu hal-hal atau sifat-sifat kekurangan dari Allah. Jadi Allah mustahil mempunyai sifat kekurangan. Jamaah rahimakumullah, tauhid atau mentiadakan Tuhan selain Allah, itu adalah tauhid. Mentiadakan Tuhan selain Allah, baik itu berupa benda, bahkan diri kita sendiri. Jangan ada Tuhan selain Allah. Ya, kebanyakan dari kita juga ya ada yang menuhankan selain Allah. Auzubillahi min dzalik. Itu merupakan syirik yang besar. Lantas di dalam Al-Quran, ini surah yang sangat kita hafal, itu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu adalah esa, satu. Maksudnya satu di dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam af'alnya. Tidak ada yang dapat menyamai, menyerupai, menandingi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya, dalam sifatnya, dan di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu maha besar, tidak ada yang besar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi besarnya itu bukan besar secara ukuran, akan tetapi secara makna. Jadi rahimakumullah, Intinya meniadakan Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan-Tuhan palsu lah.
Tuhan ekonomi, Tuhan jabatan, Tuhan popularitas, Tuhan diri sendiri, Tuhan sifat-sifat ria dan sombong. Nah, itu harus kita tiadakan, atau bahkan kita mengaku-akui mengenai diri kita, itu pun tidak boleh, bahwa segala sesuatu itu tak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pahami tauhid ini secara sederhana agar tidak rumit dalam memahami akidah ini. Kita hafal kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali upaya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa senyum, kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, lidah kita bisa membaca Al-Quran, lidah kita bisa bergerak untuk mengucapkan kalimat syukur, lidah kita bisa bertasbih, lidah kita bisa berzikir, bisa berbuat kebaikan, gerakan kita, aktivitas kita, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bernafas. Itu semuanya adalah kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan kekuatan kita sendiri. Jadi ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami, mengenal, menyadari dirinya sendiri, maka orang itu arafa rabbah, mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah, maka kita harus terlebih dahulu bisa memahami atau mengenal diri kita. Sejatinya jangan jauh-jauh lah. Ya, kita lihat struktur anggota badan kita. Itu semuanya Allah berikan. Dan semuanya pergerakan ini berada di bawah aturan Allah. Tidak ada semua pergerakan yang ada di alam semesta ini yang keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita bisa berzikir, umpamanya janganlah sombong. Ya, kita bisa berzikir, lidah kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu siapa yang menggerakkan lidah kita? Kemudian kita bisa berbuat kebaikan, juga jangan sombong. Kita bisa berbuat kebaikan itu dibisahkan oleh siapa? Bisa membaca Al-Quran, itu dibisahkan oleh siapa? Kita bisa melaksanakan sholat, bisa bergerak, melaksanakan ibadah puasa. Jangan mengaku-akui itu adalah kekuatan kita, itu adalah kemampuan kita. Sejatinya itu adalah kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita masuk kepada sesi pertanyaan. Di antaranya adalah ada beberapa pertanyaan. Ustadz, ucapan, tindakan, perbuatan apa saja yang jatuh kepada suatu kemusyrikan? Sebelumnya kita harus memahami syirik itu apa. Syirik itu adalah menduakan Tuhan, atau menyekutukan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Atau ada kekuatan, kemampuan di luar kekuatan Tuhan, itu pun adalah sesuatu yang syirik. Bahkan syirik dalam ucapan yaitu jelas ya, menduakan Tuhan atau mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Yang paling berbahaya itu adalah syirik di dalam
hati. Seperti ya kita mempunyai sifat riya ketika kita beribadah, ketika kita membaca Al-Quran, menolong orang lain, tapi diniati ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu merupakan syirik dalam hati. Bukankah seluruh ibadah kita, aktivitas kita itu hanya ingin dilihat oleh Allah, hanya ingin diperhatikan oleh Allah, hanya ingin dipandang oleh Allah? Kebanyakan kita ingin dipuji oleh orang lain, ingin dinilai oleh orang lain, ingin diperhatikan oleh orang lain, ingin dianggap baik oleh orang lain. Tapi sejatinya yang benar itu adalah kita itu harus selalu ingin dilihat oleh Allah, ingin dipandang oleh Allah, ingin diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah inti daripada tauhid. Atau kesombongan, sifat sombong, atau ketika berbuat suatu kebaikan yang ditujukan agar dilihat baik oleh orang lain, itu pun tidak baik. Tapi kita juga tidak boleh menganggap musyrik kepada orang lain tuh dengan gampang. Jadi nggak boleh melontarkan kalimat-kalimat syirik kepada orang lain dengan mudah. Itu tidak boleh itu. Sebab perbuatan syirik itu adalah aktivitas hati, sedangkan kita itu tidak bisa melihat isi hati seseorang. Kita nggak boleh mengklaim, oh kamu syirik. Ya, itu nggak boleh. Kalau berkata syirik tanpa hak, maka itu adalah senjata makan Tuhan. Makanya nggak boleh kita. Ada orang ziarah kubur mengatakan itu syirik, nggak boleh. Ada orang sedang bersolawat, sedang berzikir, sedang bertawasul, lantas kita mengucapkan itu syirik. Nah, itu nggak boleh itu. Jangan asal menuduh orang syirik. Maka kalau menuduh orang syirik akan kembali kepada kita. Sebab syirik itu adalah aktivitas amalan di dalam hati. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Pak Ustadz agar tauhid kita itu tetap kokoh, tetap menancap, mengakar dalam hati kita? Jawabannya adalah agar kita kokoh dalam bertauhid, istiqomah dalam bertauhid, ya, mengakar, menancap dengan kuat dalam hati kita. Ya, sejatinya kita ya jangan lepas daripada ilmu. Nah, itu pondasi awal. Ya, kita mempelajari, memahami, belajar teori-teoritis, materi-materi tentang tauhid agar kita ya aman dalam memahami tauhid itu sendiri. Ya, kita tidak jatuh terhadap penyelewengan dalam ketauhidan. Kemudian kita banyak selain ya mempelajari ilmu tauhid, ya, dasar-dasar ilmu tauhid, ya, juga harus banyak tafakur dan tazakur, ya, merenung, kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita ya tidak bisa merealisasikan hal tersebut. Seperti misalkan ketika kita sholat, ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu maknanya adalah Allah Maha Besar. Akan tetapi ketika sudah takbiratul ihram, ketika sudah takbir, kenyataannya Allah itu kecil di dalam hati kita. Ketika dalam sholat, ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam sholat, ketika pertengahan sholat ternyata Allah itu kecil dalam hati kita.
Bahkan yang besar itu adalah pikiran kita. Yang besar itu dalam sholat, dalam hati kita, kita bukan ingat Allah, akan tetapi yang besar itu ingat ya, uang. Yang besar itu dunia, yang besar itu keinginan kita, yang besar itu adalah ya terlintas-lintas motor, mobil yang kita inginkan, atau artis-artis yang kita favorit gitu kan. Itu sebenarnya merupakan sesuatu yang bahaya juga. Ya, kita terus belajar, terus menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Allah, 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 Allah. Nah, ya, mudah-mudahan dengan hal tersebut tauhid kita akan kokoh. Teruslah merenung bahwa sesuatu itu adalah ciptaan Allah dan sesuatu itu tidak lepas dari aturan Allah. Nah, itu sadar. Ya, belajar sadar. Nah, kalau kita selalu belajar menyadari diri kita, maka kita ya, akan terus mengkoneksikan hati kita kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya adalah, Pak Ustadz, bagaimana mengenai mitos mistis lah, mitos, apakah itu dapat ya hukumnya musyrik juga gitu kan? Ya, kembali tadi bahwa tidak semuanya itu langsung diklaim sebagai sesuatu yang syirik. Memang bahwa mitos-mitos itu juga akan mendorong seseorang jatuh terhadap kemusyrikan. Seperti contoh ya, kamu besok jangan pakai baju hitam. Nanti kalau pakai baju hitam besok akan gelap. Ya memang gelap kan, baju hitam gelap. Nah itu nggak boleh kita mempercayai hal itu. Atau ada mitos kalau orang menabrak kucing maka akan mendapatkan mara bahaya. Itu pun tidak boleh, itu pun mitos. Jadi ketika ada orang yang mempercayainya jangan langsung kita tuduh musyrik atau syirik, sebab itu adalah aktivitas dalam hati. Banyaklah mitos, apalagi di dalam dunia media sosial atau di televisi, media televisi, banyak film-film mistis, acara-acara televisi yang mendorong terhadap berbuat musyrik. Ya, jangan percaya terhadap hal-hal tersebut. Ya, tidak ada yang dapat memberikan asar, efek, pengaruh apapun itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hal-hal tersebut juga suka melintas di dalam pikiran-pikiran kita. Itu wajarlah, kita itu sebagai manusiawi lah mempunyai rasa kekhawatiran bahwa kalau kita begini begitu, itu wajarlah. Tapi harus kita lawan juga ya, bahwa semuanya ya, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin, ada satu pertanyaan lagi. Pak Ustadz, bagaimana jika ada anggapan bahwa kalau kita tidak bekerja maka kita tidak akan mendapatkan uang? Apakah hal tersebut juga termasuk jatuh ke dalam kemusyrikan atau mengganggu akidah kita? Jelas, kembali ke tadi, segala yang dapat memberikan hasil itu, pengaruh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bekerja tidak dapat uang. Nah, lantas ada juga yang mengatakan kalau kita bekerja kita dapat uang. Yang memberikan hasil uang itu adalah Allah, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Yang memberikan uang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pekerjaan. Seperti begini, kita makan, kemudian lantas efeknya ada kenyang. Nah, yang memberikan kenyang itu adalah bukan nasi, akan tetapi Allah. Nah, kemudian kita sakit, kita minum obat. Nah, yang menyembuhkan itu bukan obat,
yang menyembuhkan itu bukan dokter, akan tapi yang menyembuhkan itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pergerakan pun yang keluar atau lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam semesta. Nah, maka yang memberikan efek, hasil, rezeki itu Allah, bukan hakikat atau esensi pekerjaan tersebut, bukan, tetapi Allah. Pekerjaan itu hanyalah aktivitas syariah. Aktivitas syariat itu ya aktivitas luar saja. Nah, baik itu yang memberikan hasil atau tidaknya bukan dari aktivitas pekerjaan itu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kalau kita tidak bekerja tidak dapat uang. Bahkan sebaliknya, nggak boleh juga kita berpikiran atau menganggap kita dapat uang itu karena kita bekerja. Tidak. Tetap yang memberikan rezeki apapun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat untuk bekerja. Terus seperti kita belajar dalam kampus gitu kan. Nah, kita yang wajibnya itu adalah belajarnya, yang wajibnya itu mencari ilmunya. Paham atau tidak pahamnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wajibnya itu kita belajar, membaca, menelaah, observasi, meneliti, itu kewajiban kita. Nah, paham atau tidak pahamnya, kepahaman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.